Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alura Pausta dan di sini saya mewakilkan kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Alura Pausta dan teman saya Muhammad Rafi Indawan. Di sini saya akan menjelaskan ya tentang bagaimana program kami yang berjudul klasifikasi berita menggunakan judul dari berita tersebut menggunakan algoritma Naive Bayes ya gitu. Di sini untuk permulaannya saya mulai dari program ini saya mulai mengimport data-data penting seperti Pandas dan Python ya. Kalau Pandas itu gunanya buat bikin sebuah struktur yang paling terkenal ya data frame lah untuk nyimpen data. Matplotlib ini gunanya untuk kalau saya pengen ngelakuin visualisasi data ya. Kalau untuk Python biasanya paling terkenal itu pakai Matplotlib. Oke, di sini saya ada kode baru dikit ya untuk nge-import data, biar bukan import sih, lebih tepatnya mounting drive biar dataset saya bisa diambil. Nah, di sini dataset saya itu masih menggunakan dataset yang disimpan di Google Drive yang nggak saya download, agar kalau datasetnya hilang saya masih bisa nyari gitu. Jadi lebih baik saya simpan di drive aja. Di dalam datasetnya ini ya, sebelum itu datasetnya ini saya temukan di bukan saya temukan, saya cari di Kaggle ya. Kaggle ini adalah sebuah tempat berkumpulnya data lah, tempat data set yang itu disimpan yang biasanya digunakan oleh orang yang pengen bikin AI gitu untuk berdapat data yang udah dikumpulin lah gitu. Jadi itu biasanya data-data yang udah di sana tuh udah public gitu, jadi orang bisa pakai, bisa download, terus bisa ngapain gitu sama datanya. Nah, di dalam dataset berita ini dia punya dua dataset yang dipisah. Yang pertama adalah dataset true. Itu adalah dataset yang isinya itu adalah sebuah data ya, bukan sebuah sih, maksudnya sekumpulan data yang, nah kalau ini di sini belum ada labelnya. Jadi kalau true itu mengindikasikan bahwa data yang ada di True News itu datanya bener lah, istilahnya bisa valid lah, datanya valid. Sedangkan data yang fake ini itu data hoax gitu, data yang pada saat itu hoax gitu, udah dikonfirmasi hoax. Nah, beritanya ini kami ambil itu adalah berita mostly Amerika ya, jadi bahasa Inggris, semua beritanya bahasa Inggris. Jadi untuk ngelakuin preprocessingnya juga menggunakan bahasa Inggris ya. Ininya algoritma yang dipakai itu sesuai dengan kamus bahasa Inggris. Nah, di sini pertama yang kami lakukan itu adalah ngelihat apakah ada data kosong di dataset tersebut ya. Seperti yang saya bilang tadi, di datasetnya ada 2. Dalam datasetnya itu ada jumlah datanya itu sekitar 21.417, berisi judul, teks ini isi dari datanya ada berapa banyak, subjek itu isinya subjek berita, jadi kayak beritanya nih topiknya apa gitu. Nah, berita dari dataset ini mostly itu adalah berita yang dia adalah data yang politik ya. Jadi kayak data yang paling sering kena hoax itu biasanya politik. Terus sama tanggal berapa datanya diambil gitu. Fake juga sama, cuman yang membedakan di fake itu adalah dia punya data yang lebih banyak 2000-an. Fiturnya sama. Nah, untuk pertama kami melakukan penambahan label ya, karena memang dari awal datasetnya itu nggak ada label ya di sini, emang sudah terpisah ya, belum ada label. Yang pertama saya nambahkan status, judulnya TrueDF status sama dengan 1 itu berarti datanya true atau benar atau valid, sedangkan yang 0 ya datanya nggak ada gitu.
bukan nggak ada sih, lebih tepatnya kosong. Bukan kosong juga sih, lebih ke palsu, datanya palsu. Oke, di sini saya ada tambahan kode baru, dan masih masih ada error. Oke, masih ada error. Oh my god. Oke, di sini saya akan melakukan live debug, live debugging ya, karena ternyata error. Baru saya rubah ke error. Oh iya, yang saya lupa itu ini ternyata. Kalau untuk concat itu datanya harus dimasukkan dalam sebuah objek. Oke, seperti tidak ada masalah. Di sini saya melakukan, oke, siap, sudah masuk. Oke, jadi untuk langkah preprocessing yang paling pertama adalah saya menghapus tanda baca, atau biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya punctuation. Nah, punctuation ini kenapa harus dihapus? Karena itu apa ya, bisa dibilang bermakna bagi manusia ya, tapi kalau untuk konteks komputer itu biasanya untuk konteks klasifikasi itu nggak kepake ya, lebih untuk komputer. Cuma kalau ini punctuation bisa dipakai, cuman untuk beda topik. Untuk topik klasifikasi data itu nggak perlu untuk saat ini. Jadi saya buang tanda bacanya, terus saya masukkan data baru yang namanya data clean title. Itu adalah data yang punctuationnya udah hilang. Punctuationnya udah hilang ya, walaupun masih ada sedikit sih. Cuman kayaknya udah mulai hilang, udah banyak yang hilang ya. Dan df head itu adalah satu fungsi Python yang dimana dia itu bisa bikin datanya itu nggak di load ketika kita itu pengen ngambil atau ngelihat data itu. Jadi dia nggak ngambil semuanya itu loh, biar lebih ringan. Oke, proses kedua yang juga penting adalah proses steaming. Steaming itu tuh kayak proses untuk mengganti kata-kata akhir dari kata jadi kata lain yang mirip lah gitu. Jadi kayak misalnya kayak ini, saya buat contoh carry jadi carry. Carry dan carry itu mempunyai makna yang sama walaupun ini jadi i. Oke, dalam grammar bahasa Inggris oke mungkin itu salah, tapi kalau untuk fungsinya pakai y dan pakai i itu memiliki kesamaan, sama-sama bisa dipakai gitu ya, sama-sama ya, penyebutan i di y itu rada-rada mirip. Jadi bisa, ini biasanya digunain untuk apa ya, bilangnya betul lebih kayak menghilangkan kayak atau apa gitu, kayak misalnya kayak bahasa Inggrisnya yang paling gampang itu kayak ada kata jamak, misalnya kayak kids, itu s-nya akan dihilangin untuk memberikan konteks bahwa misalnya kita tuh cuman pengen ada kata kid doang, untuk biar nggak usah nambah nanti. Kayak kalau satu-satu ada kid terus ada kids, padahal kan itu artinya sama, tapi gara-gara ada s tadi itu bikin fiturnya nambah banyak dan bikin ininya nambah banyak ya, komputasinya menambah banyak. Oke, di sini saya gunain fungsi dari NLTK. NLTK itu adalah library penggunaan ini ya, NLP atau Natural Language Processing, yang dimana biasanya digunain kalau kita pengen melakukan ekstraksi fitur dalam bentuk teks. Dan untuk steaming ini hanya untuk sekarang paling banyak adalah menggunakan bahasa Inggris, karena kamus bahasa Inggris yang banyak orang lebih banyak pakai bahasa Inggris, jadi lebih terindeks yang bahasa Inggris kalau untuk steamingnya. Oke, lemmatization adalah proses pengembalikan kata-kata yang sudah di steaming lah. Oke, kalau gitu kan kayak kenapa di steaming, setelah di steaming kok dibalikin lagi gitu.
Alasannya adalah karena kadang-kadang steaming itu menghilangkan beberapa makna yang harusnya ada di situ. Jadi kayak mungkin contoh yang saya lihat di internet itu kayak goose untuk angsa mungkin ya, itu akan berubah, yang awalnya GOOSE itu jadi GOOS, ghost gitu. Itu kan nggak ada maknanya dalam artian bahasa Inggris ya. Nah, limitation itu akan mengembalikan katanya itu tadi jadi ghost, jadi goose tanpa ngilangin maknanya. Nah, itu salah satu contohnya. Contohnya goose. Atau misalnya goose di steaming itu jadi geese. Nah, geese itu kan kalau ada dua kata yang nanti muncul lagi, goose sama geese kan beda. Nanti limitation itu gunanya agar si kata tadi itu balik lagi ke kata sebelumnya, atau bukan kembali sih, lebih tepatnya punya makna yang kira-kira sama, itu bakal dijadiin satu kata yang sama gitu. Oke, di sini sama sih sebenarnya, tinggal pakai library aja. Udah jadi, tinggal cleaning. Sekarang proses yang paling penting ya dalam melakukan preprocessing datanya adalah vectorizer. Di sini saya menggunakan library-nya Sklearn. Nah, vectorizer ini gunanya untuk menghitung kata ya, kata yang ada di situ yang udah kita, nanti katanya di dalam ini nanti akan di steaming dulu, bukan steaming ya, dikasih token namanya kalau untuk NLP. Nanti token ini akan diberi, itu tuh isinya nomor ya. Jadi kayak jadi nanti dia akan nge-count semua kata yang ada sebagai fitur atau sebagai feed data latihnya, dan nanti kata itu akan dijadikan nomor agar bisa diakses atau diproses oleh komputer. Jadi misalnya kayak I itu jadi 1 atau Mi jadi 2 sebagai mapping lah istilahnya, sama transformer sih. Oke, memisahkan data latih dan data uji ini paling simpel ya. Cuman misalnya data tes dan data uji dan data training dengan test size sekitar 30% dan data targetnya itu 100 yang kita tadi taruh situ. Proses pendeklarasian algoritma. Nah, untuk algoritmanya di sini saya lagi kebiasaan. Kami menggunakan algoritma Naive Bayes ya, karena untuk melakukan proses yang lumayan, sebenarnya memang secara akurasi sebenarnya memang tidak terlalu tepat ya, karena memang ini cuma sebenarnya Naive Bayes itu hanya algoritma probabilistik ya, yang dia tuh ngitung probabilistik apakah ini kira-kira masuk data yang, kalau dalam konteksnya data news ini, apakah dia masuk data yang true atau yang data hoax gitu. Nah, tapi karena pertama datanya ini banyak yang kita punya tadi, malah 2000 data itu kalau digabungkan jadi 40.000 data. Nah, saya khawatir kalau saya pakai algoritma yang ribet kayak misalnya pakai RNN atau pakai, kayaknya RNN yang paling cocok. Kalau saya pakai RNN itu saya khawatir akan terlalu berat ya. Bisa, cuman menurut saya agak terlalu berat gitu ya kalau hanya untuk klasifikasi biner gitu. Secara deep learning juga lumayan berat gitu, dan proses pencarian variabel parameter juga lumayan sulit gitu. Jadi untuk itu kami memutuskan untuk menggunakan Naive Bayes ya. Terus kita menentukan metrik ya. Nah, ini kalau untuk metrik ini memang saya khususkan yang paling penting, karena ketika saya metriknya jelek, lebih tepatnya nggak tepat ya, metriknya misalnya saya pakai akurasi nih, tapi itu untuk klasifikasi, dan dia akan bilang bagus, untuk saya bisa aja gitu dipakai buat akurasi, cuman gak cocok karena alasannya adalah ini, pertama ini problem akurasi, problemnya klasifikasi, kedua datanya nggak setara. Kalau misalnya kita lihat di sini mungkin ini sekitar 21, beda 2000 dari 2040 itu mungkin cuma sekitar 5%, tapi 5% lumayan, karena saya khawatir ini akan mempengaruhi ini keakuratannya. Jadi saya gunakan F1 score dan ROC.
F1 score adalah metrik yang biasanya digunakan untuk membentuk klasifikasi. Sedangkan ROC juga sama. Ini klasifikasi, bedanya ROC itu menggunakan sebuah bentuk tabel, bukan tabel, apa yang dibilangnya itu, ada nanti di bawah. Nah itu cukup bagus untuk data yang dimana dia itu nggak rata kayak tadi itu, bedanya aja 2000 gitu. 2000 lumayan nih. Oke, jadi di sini saya mulai dari menentukan F1 score-nya, import seperti biasa di Escalon ya. Terus F1 score-nya isinya adalah tes yang tadi sama CLV predict. Dan ternyata saya mendapatkan akurasi yang cukup baik ya, sekitar 0,93%. Itu bahkan saya nggak ngeduga gitu bisa sebagus itu, 93% untuk sebuah algoritma yang sangat simpel lah untuk bisa dibilang ya, dibandingkan algoritma yang lain-lain. Itu cuman bisa dibilang 3-4 fungsi gitu kalau kita lihat di ininya, cara perhitungannya cuma 3-4 fungsi, nggak ribet, tapi dia bisa memberikan akurasi yang cukup baik ya, sekitar 94%. Dan ini menurut saya bisa dipertanggungjawabkan karena Y-test ini mempunyai perbedaan data sebanyak 30% dari jumlah data seluruhnya. Jadi 40.000 itu 30 mungkin sekitar 2.000, 4.000, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, ya segitulah pokoknya ya, 1/4, 25, sekitar 6 ini ya, 6.000 data itu dijadikan data tes dan masih mempunyai ketepatan sebesar ini. Menurut saya udah cukup bagus sih. Dan terakhir ini adalah erosi juga sebenarnya, cuman bedanya sama ini kan dibentuk dalam bentuk angka, sedangkan ini dibentuk dalam bentuk tabel. Bukan tabel, apa namanya, apa itu namanya saya lupa. Cuman nah, ketika kita melihat sebuah metrik ROC, yang kita lihat adalah ketika dia di atas, di kiri atas, itu berarti datanya bagus, sangat bagus lah istilahnya. Di tengah itu berarti dia tidak memiliki korelasi. Di bawah sini artinya jelek. Jadi sejelek-jeleknya data kalau udah sampai bawah tuh udah anjlok banget. Dan di ROC ini dia bisa ngasih kerapatan yang bagus ya, 0,99 ya, bagus banget itu. Jadi kesimpulannya di sini saya bisa kami bisa mendapati bahwa algoritma Naive Bayes ini cukup baik ya dalam melakukan klasifikasi data. Apakah datanya itu hoax atau tidak, itu cukup bagus ya, apalagi dengan di atas 90%. Oke, baik, itu saja presentasi kami yang diwakilkan saya. Lebih baiknya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.